Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, bahwa kemampuan kita akan terbatasi oleh kitanya sendiri. Maka jangan suka membatasi diri. 70% kehidupan kita dipengaruhi oleh sugesti dan mindset dari diri kita sendiri. 30% sisanya adalah pengaruh sugesti dari luar. Setiap hari apapun aktivitas yang kita lakukan selalu melibatkan pikiran. Kita lihat teman yang lagi minum alkohol, kita mikir, gue tahu itu aktivitas negatif, tapi mereka asyik melakukan itu. Apa gue coba aja ya? Lu lihat temen yang lagi main slot dan lu mikir, gue tahu itu aktivitas yang negatif, tapi temen gue kok antusias banget maininnya. Apa gue coba aja ya? Nah, itu adalah dua contoh bahwa setiap harinya kita selalu berpikir. Dan yang menentukan karakter dan sifat kita itu adalah diri kita sendiri. Sekeras apapun pengaruh dari luar, tetap yang memegang tuas keputusan adalah diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan kita sudah benar atau salah? Simak video ini dengan serius karena video ini akan memunculkan tombol-tombol tersembunyi dalam diri kalian yang akan membuat hidup kalian lebih berkualitas dari yang sebelumnya. So, mari kita mulai. Ada kemampuan tersembunyi dalam diri manusia yang jika dimaksimalkan dengan baik, maka dia akan lebih mudah dalam menjalani hidup. Sekarang kalian pilih salah satu ya. Lebih mudah mana nih? Ketika kalian dihina miskin dan seorang yang pemalas, kalian tersinggung dan gak terima, terus kalian ngajak berantem atau lapor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Atau ketika kalian dihina miskin dan seorang yang pemalas, kalian tidak menanggapi hinaan itu, tapi kalian lebih fokus untuk memperbaiki finansial kalian, untuk terus mencari peluang-peluang yang ada. Kalau kalian jawab lebih mudah yang kedua, itu jawaban yang wajar, karena kalian manusia, pengennya yang lebih mudah daripada yang lebih ribet. Tapi eksekusi yang kita lakukan biasanya adalah tersinggung dan membuat itu jadi lebih sulit. Itu artinya kita terlalu fokus dengan sugesti dari luar yang hanya 30%. Kita terlalu fokus dengan hal yang sebenarnya nggak bisa kita atur. Sementara kita punya dua kemampuan yang jika kita lebih fokus ke situ, kita bahkan nggak bakal peduli lagi dengan sugesti negatif dari luar. Dan otomatis hidup kalian akan lebih teratur dan lebih baik dari sebelumnya. Apa aja coba? Kemampuan yang pertama adalah narsis untuk diri sendiri. Narsis itu ya sudah menjadi sifat alamiah manusia. Karena manusia adalah makhluk yang ego. Semuanya harus berhubungan tentang dirinya. Bahkan dalam agama pun diberlakukan yang namanya fadilah-fadilah, yang ketika kalian melakukan ibadah ini, maka kalian akan mendapatkan keuntungan ini. Kalau kalian zikir ini, nanti kalian untungnya ini. Atau kalau kalian suka sholat duha, maka rezeki bakal ditambah. Kenapa bisa gitu? Itu karena Tuhan tahu bahwa manusia adalah makhluk yang ego. Semuanya harus berhubungan tentang keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi pahamin dulu ini, bahwa narsis adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Tapi narsis yang dimaksud dalam video ini adalah narsis untuk diri kita sendiri dulu. Bukan narsis karena orang lain, bukan narsis karena pengen dilihat orang lain, bukan narsis karena kalian pengen ngebuktiin sama orang lain gitu. Narsislah ke diri kita sendiri dulu. Ketika lu narsis ke diri lu sendiri, maka lu akan lebih sering untuk mengapresiasi diri. Lu akan lebih menghargai usaha lu yang hari ini lu lakukan. Lu akan lebih sering berterima kasih ke diri sendiri karena udah melakukan yang terbaik. Keuntungannya adalah lu akan lebih menyayangi diri sendiri. Nah, ketika lu udah menyayangi diri sendiri, akhirnya lu akan berpikir untuk bermanfaat buat orang lain. Dan inilah salah satu faktor pendukung menjadi pria yang berkualitas tinggi. Paham ya? Terus yang kedua, membuli diri sendiri. Gue disclaimer duluan ya, bahwa membuli di sini jangan berlebihan. Membuli di sini maksudnya adalah mengkritisi diri sendiri. Mengkritik itu manusia banget. Sifat manusia banget tuh yang namanya mengkritik ya. Jadi ini adalah kemampuan tersembunyi yang kalian gak perlu harus punya bakat. Semua orang pasti bisa mengkritik. Bahkan kita bisa mengkritik orang lain sedetail mungkin, yang bahkan si orang itu nggak sadar kalau dia punya kekurangan. Tapi kalau kita niatnya dari awal emang pengen mengkritik secara tendensius, kita pasti nemu aja tuh kesalahan orang walaupun sedikit ya. Nah itu skill bro, itu kemampuan. Tapi gimana jadinya kalau kritik ini untuk diri sendiri?
Lu akan lebih sering bilang bahwa, oh iya ya, yang gue lakukan sekarang adalah salah. Oh iya, kalau gue ikut main slot kayak temen gue berarti gue salah. Oh iya, kalau cuman sekedar asik ikut-ikutan doang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, gue cuman nyakitin diri sendiri. Oh iya, kalau gue ngelakuin ini nanti kedepannya gue malah rugi. Oh iya, ada sedikit kekurangan di diri gue yang harus gue perbaiki. Seru tahu kayak gitu tuh. Dengerin gue baik-baik ya. Tentukan satu hari aja dalam sebulan, hari dimana full seharian lu introspeksi diri. Kalau di Islam tuh namanya muhasabah. Sambil merem lu bayangkan semua kesalahan lu yang lu lakukan dalam sebulan. Sambil duduk bersila atau rebahan tanpa bantal dengan rileks itu juga bisa. Atur pernafasan serileks mungkin. Sambil merem ya, lu inget tuh setiap harinya kesalahan apa yang udah lu buat selama 1 bulan penuh. Lu bully habis-habisan diri lu sendiri. Kalau lu berhasil, maka biasanya lu bakal meneteskan air mata. Karena ini pasti sangat emosional. Nah, ketika emosi negatif itu udah keluar, percaya sama gua. Ketika lu udah selesai sedih nih, udah selesai nangis, hati lu bakal lebih plong. Dan lu punya puluhan planning di otak lu untuk memperbaiki dan merubah skema dalam hidup lu. Karena lu malu, udah ngelakuin banyak kesalahan. Paham gak maksudnya? Dan hanya tinggal menunggu waktu lu akan menjadi seorang pria yang berkualitas dan lu akan menjadi seorang alpha male. Cukup 1 kali dalam 1 bulan. Oh iya, gue hampir lupa. Kalau kalian dalam keadaan stres yang tinggi, jangan lakukan ini. Karena takutnya kalian malah DTD atau dissociative trance disorder. Nanti malah kalian dikuasai dengan emosi negatif ya. Kalian malah dikuasai dengan emosi amarah yang berlebihan. Dan kalian gak bisa kontrol itu. Bahasa kampungnya tuh nanti kalian bakal kesurupan cuy. Nah, yang gue sarankan tadi adalah ketika lu dalam kondisi normal. Kalau lu sedang dalam keadaan depresi yang tinggi, jangan lakukan itu. Nanti malah gue yang disalahin kan kalau nggak ngingetin ini. Paham ya? Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, manusia punya kemampuan penyembuhan diri paling baik di antara makhluk lain. Namun kemampuan itu hanya mereka pergunakan untuk orang lain tanpa mereka sadari. Mereka lupa bahwa diri sendiri harus disembuhkan. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.